Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Adi Ayulandari dari Prodisik 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil proyek pembuatan deteksi objek berbasis deep learning untuk monitoring kesehatan kelapa sawit. Nah, pertama yang dilakukan yaitu hasil dari Open Aerial Map. Nah, Open Aerial Map sendiri adalah platform sumber terbuka atau open source yang menyediakan akses ke data citra atau foto udara dari berbagai sumber, termasuk dari drone, pesawat, dan satelit. Nah, platform ini memungkinkan pengguna untuk menemukan, mengunduh, dan berbagi citra atau foto udara beresolusi tinggi yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pemetaan, perencanaan kota, terus kebencanaan, dan penelitian ilmiah. Nah, pada Open Aerial Map sendiri ini kita melakukan download citra sebagian area kajian, yaitu daerah Lawang Agung Seluma. Nah, hasil citra itu adalah tampilan citra yang akan kita olah. Nah, selanjutnya yaitu hasil dari melakukan training. Hasil dari melakukan training itu adalah setelah kita melakukan training dalam ArcGIS Pro, kita kayak melakukan digitasi seperti itu menggunakan shape circle. Dalam konteks deep learning sendiri digunakan dalam analisis citra atau data spasial yang hasilnya berupa peta atau foto gambar TIFF ini dari proses klasifikasi, deteksi objek, atau segmentasi berdasarkan model yang digunakan. Nah, gambarnya akan seperti ini, kayak foto-foto gini. Nah, selanjutnya di sini juga kita melakukan training deep learning yang merujuk pada proses melatih jaringan saraf tiruan yang kompleks menggunakan data spasial atau citra. Nah, di sini divalidasi dengan menguji model dengan data yang belum pernah dilihat atau memastikan generalisasi yang kita lakukan itu sudah baik. Apa itu hasil dari kita melakukan digitasinya per kelapa sawit pohonnya. Nah, selanjutnya juga ada non-maximus suppression yang merupakan bukan dari secara terpisah, melainkan sebuah algoritma post-processing yang diterapkan setelah deteksi objek. Nah, di sini NMS sendiri merujuk pada proses menyesuaikan parameter NMS sebagai bagian dari pipeline deteksi objek. Nah, tujuan kita melakukan NMS sendiri adalah menghilangkan deteksi ganda dan mempertahankan deteksi terbaik untuk setiap objeknya. Nah, hal tersebut itu penting dalam melakukan deteksi kelapa sawit dari data udara seperti yang telah kita lakukan. Nah, di sini pada kelapa sawit sendiri kita itu hasilnya kita dari NMS melakukan buffer ya, yang dimana itu akan dapat kita melakukan join field yang hasilnya itu ada min confidence-nya seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita menghasilkan sebuah model matrik yang berupa HTML. Oh ya, untuk tampilannya itu kayak gini. Untuk inferencing NMS, terus inferencing biasanya itu juga seperti ini, karena ini warna sama jadinya kayak yang nggak ada perubahannya seperti itu. Loading. Nah, selanjutnya model metrik ini. Nah, model metrik ini kita dapat menghasilkan Regression score yang merupakan metrik evaluasi digunakan dalam machine learning, khususnya dalam menangani masalah klasifikasi dan deteksi objek. Nah, dalam konteks kita melakukan deteksi pohon kelapa sawit ini, proses precision mengukur seberapa akuratnya model dalam mengidentifikasi objek dengan benar. Nah, average precision score yang kita dapat ini 0,26 berapa ini, yang dimana ini itu berarti model yang kita hasilkan itu mendeteksi sekitar 27,6% dari objek kelapa sawit dengan akurasi yang lumayan baik lah, seperti itu.
Nah, untuk grafik ini menggambarkan proses pembelajaran model yang menunjukkan tanda-tanda overfitting, yang dimana trainnya ini warna biru ini mengukur kesalahan model pada data pelatihannya. Lalu validationnya warna oranye mengukur kesalahan model pada data validasi yang tidak digunakan dalam pelatihan tetapi digunakan untuk melakukan evaluasi generalisasi model. Nah, ini kan train loss-nya itu menurun ya, menunjukkan bahwa model semakin baik dan memprediksi data pelatihan. Nah, pada awalnya itu tinggi, lalu kita turun. Nah, tingginya itu kurang lebih kayak 450 yang menandakan kesulitan model dalam memprediksi. Namun seiring berjalannya pelatihan, loss berkurang, menurun gini sehingga hasilnya itu stabil di sekitar 175an ini, lalu ke batch 500 ini. Nah, yang dimana ini menandakan model telah belajar pola dari data pelatihan dengan baik. Nah, sementara itu untuk validasinya, awalnya itu mengikuti penurunan trennya ke atas, lalu stabil di sekitar 250-an. Setelah 100 sampai 150 batch menunjukkan model telah mencapai batas performa pada data validasi. Nah, tren loss turun menurun, sedangkan validation itu tidak mengalami penurunan yang signifikan setelah titik tertentu. Fenomena ini mengindikasi bahwa ada overfitting, yaitu ketika model terus belajar dari data pelatihan yang ditunjukkan dengan adanya penurunan pada trend loss tetapi gagal untuk meningkatkan performa pada data validasi. Harusnya validasi itu yang tetap tinggi sementara trend loss itu terus menurun. Jadi harusnya itu validasi itu tetap naik seperti itu. Nah, karena ini menandakan adanya perbedaan kemampuan generalisasi model. Nah, selanjutnya itu yang terakhir mengenai hasil vari dan kesehatan pohon. Nah, vari sendiri itu adalah vegetative dan reproductive performance of oil palm yang merupakan pendekatan penting untuk menilai kesehatan pohon kelapa sawit, yang dimana ini mencakup pemantauan kesehatan daun, pertumbuhan vegetasi, reproduksi, kesehatan akar, serta pengendalian hama dan penyakit. Lalu selain itu, vari juga melibatkan analisis nutrisi tanah untuk memastikan pohon mendapatkan kebutuhan nutrisi yang optimal. Dengan pendekatan ini, pemeliharaan kelapa sawit dapat dilakukan secara efektif untuk menjaga kesehatan dan produktivitasnya. Nah, di sini kita tandai kelapa sawit ini ditandai dengan warna kuning sampai merah, yang dimana warna kuning ini sendiri menandakan needs inspection. Jadi ini kayak butuh cleaning health. Lalu ini oranye moderate dan warna merah itu menunjukkan bahwa kelapa sawit ini merupakan ini sedang